Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. So, kali ini aku bakal yang ngebawain konten react One Punch Man nih, chapter terbaru guys, yang biasanya kan dibawain sama Mr. K. Tapi, Cap, gue izin dulu dah ya, bawain ini nih, chapter 155-nya, oke? Udahlah, gak usah basa-basi, langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Let's go! Chapter 155 dimulai nih sama cover judul yang ngasih lihat dua lengan yang mengepal guys. Yang mana salah satunya adalah milik si Gundul Saitama dan yang satunya lagi tuh kayaknya sih tangannya si Garo versi monster. Nah di cover judul itu juga dilengkapi nih sama tulisan Fist and Wills have yet to cross for now, atau yang artinya tinju dan tekad belum bertemu untuk saat ini. Next kita langsung nih masuk ke story-nya guys, dimana chapter 155 ini ngelanjutin momen rombongan Saitama yang akhirnya sampai juga di kota Z. Aduh, emang nih si Saitama tuh kayaknya satu-satunya karakter utama yang harus dibuat jarang muncul. Iya gak sih guys? Abisnya kalau dia ada terus pasti nanti cerita One Punch Man tuh jadi ya gak rame toh. Nah setelah sampai di kota Z guys, kalian pasti bisa langsung nebak kan kalau orang pertama yang seneng banget sama kedatangannya Saitama, ya pastinya si King. Orang dari beberapa chapter aja King udah sangat ketakutan kan harus berdiri berhadapan dengan beberapa eksekutif monster yang wow sangat mengerikan itu. Makanya waktu ngelihat kedatangannya Saitama, King otomatis teriak dengan senang hati guys. Sementara si Flash yang ikut berada di rombongannya Saitama nih, kelihatan lagi nyoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dia itu kaget ngelihat beberapa pahlawan kelas S tuh udah tergeletak. Makanya Flash tuh mikir kalau apakah semua pahlawan udah dikalahin atau kayak mana? Nggak lama Flash sadar kalau dia ngerasain hawa seorang monster guys. Dan begitu pun dengan Garo nih, yang sadar kalau tiba-tiba aja ada pahlawan yang muncul di dekatnya dia. Ngelihat Garo yang ada di dekatnya, Saitama tuh langsung berlari ke arah Garo. Cuma tenang aja guys, Saitama tuh nggak langsung mukul Garo. Soalnya Saitama tuh ternyata berlari ke arah Genos yang berada nggak jauh di belakangnya Garo. Coba aja bayangin ya, kalau semisal si Gundul ini tiba-tiba mukul si Garo guys. Wah, udah pasti kesel banget gak sih waktu ngebacanya? Udah nunggu lama-lama dia muncul, pas muncul malah nyebelin kan main ngalahin musuh aja sekali pukul. Jadi untung aja nih si Genos itu kelihatan sama Saitama. Dan kondisi dari Genos yang udah gak kayak robot lagi, itu pastinya bikin Saitama tuh khawatir guys. Makanya di momen selanjutnya Saitama pun bertanya apakah Genos hancur? Dan apakah Genos baik-baik aja atau enggak? Aduh emang nih si Gundul tuh lawak banget coy. Udah tahu orang kehilangan tangan sama badan bagian bawahnya kan, masih ditanya, "Are you okay?" What? Untungnya si Genos tuh baik dan hormat ke gurunya, makanya tuh dia nggak marah guys. Malahan Genos tuh dengan baik hati ngejelasin apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana King itu menghandle semua eksekutif monster yang padahal Genos aja nggak bisa ngalahin coy. Tapi anehnya Genos itu ngerasa kalau teknik ultimate milik King itu mirip sama energi dari Garo. Ya, dari momen itu kita tahu kan kalau Genos sekalipun aja nggak bisa ngelihat pergerakan Garo di chapter sebelumnya, dimana dia itu bisa mukul Platinum Sperm dan Evil Natural Water dengan sangat cepat. Makanya di sini Genos tuh malah ngerasa kalau dia itu rusak, sehingga alat pendeteksinya salah menilai energi seseorang. Si Saitama nih yang ngedenger penjelasan dari Genos pastinya nggak terlalu mengerti karena kan ya Saitama tahu kalau King itu sangat lemah dan kayak manusia biasa. Jadi waktu Genos ngebahas tentang ulti miliknya King, Saitama tuh cuma bisa ngebayangin King ngegunain teknik di game waktu dia bisa ngegunain combo tak terbatas guys. Selain itu di chapter 155 akhirnya Garo kembali sadar guys dan mulai bisa mengendalikan tubuhnya dengan sempurna. Namun dia bingung nih sama apa yang sebenarnya terjadi kepada dia karena nyatanya Garo tuh nggak inget apapun lagi selain dirinya harus masih berada di bawah tanah. Garo ngerasa kalau selama ini dia tuh cuma bermimpi tentang masa lalunya guys saat masih berlatih di dojo miliknya Bang. Sementara si Garo lagi fokus-fokusnya nih mengingat-ingat apa yang sebenarnya terjadi, Flash datang langsung menendang Garo guys. Namun untungnya Garo masih bisa menghindarinya dengan sangat baik. Flash sendiri kaget kalau Garo yang lagi nggak fokus aja masih bisa menghindari tendangannya dengan sangat baik. Sementara di momen yang sama, Garo tuh sepertinya mengetahui guys sedikit informasi tentang Flash. Makanya dia tuh tahu kalau Flash adalah pahlawan kelas S peringkat ke-13. Di sana Flash itu bertanya ke Garo, apakah dia satu-satunya yang tersisa dan merupakan bos terakhir dari pihak monster atau bukan? Tapi kesadaran Garo yang udah kembali ngebuat Garo tuh menjawab guys dengan memperkenalkan dirinya kalau dia adalah Garo, monster yang akan menyentuh level God dan dia sama sekali nggak ada hubungannya dengan pihak asosiasi monster. Ngedenger nama Garo jelas Flash itu langsung tahu kalau monster yang ada di hadapannya adalah orang yang sempat dijuluki pemburu pahlawan guys.
Menariknya di momen selanjutnya nih, kita tiba-tiba aja dikejutkan dengan kemunculan kembali Platinum Sperm yang langsung menyerang Garo dan Flashy Flash yang sedang mengobrol. Platinum Sperm yang tiba-tiba muncul langsung berbicara nih kalau dia kecewa karena meski Garo udah berubah sampai seperti sekarang, namun dia masih nggak punya keberanian untuk memilih berada di sisi monster. Makanya Platinum Sperm bilang kalau harusnya dia menyingkirkan Garo sejak awal. Sementara itu, Flashy Flash yang terkena serangan dari Platinum Sperm sepertinya baik-baik aja dan gak menerima luka yang berarti guys. Karena dia tuh kelihatannya cuma nempuk-nempuk baunya doang. Flashy Flash juga malah bilang kalau dia itu bersyukur karena ternyata masih ada satu monster lagi yang selamat. Namun untungnya mereka gak sembunyi, sehingga dia gak perlu tuh capek-capek agar bisa ngalahin keduanya secara langsung. Sedangkan Garo yang sama terkena serangan Platinum Sperm nampaknya sama sih, gak kenapa-napa juga guys kayak Flashy Flash. Dia juga ngomong kalau dia tuh siap bertarung dengan siapapun. Garo juga menambahkan kalau kejahatan sejati nggak memihak sisi manapun, mau itu pahlawan atau monster. Yang dia tuju hanyalah menjadi ancaman terbaru yaitu level God. Sehingga orang-orang tuh bisa takut dengan mendengar nama atau keberadaannya aja. Dan akhirnya di momen selanjutnya guys, kita bisa ngeliat nih pertarungan yang sangat gila banget. Soalnya pertarungan ketiganya sampai ngebuat batu berhamburan coy. Belum lagi kecepatan serangannya juga pastinya sangat-sangat cepat nih. Sementara itu di momen lainnya kita dilihatin nih kembali sama momen King yang bersyukur banget Saitama udah dateng. Karena sebenarnya King juga yakin kalau Saitama tuh bakal muncul. King menjelaskan kalau dia selama ini tuh ketakutan, namun dia mencoba yang terbaik sebagai batu. Tapi sadar kalau Genos berada nggak jauh dari dirinya, King pun langsung acting lagi dong guys. Dia tuh pura-pura biasa aja walau udah ya ketemu dengan Saitama. Ya tujuannya biar si Genos itu nggak tahu rahasia kekuatan sesungguhnya dari King, sang karakter terkuat guys. Di momen itu King juga menjelaskan kalau Genos sudah bertarung sekuat tenaga demi menyelamatkan Tatsumaki. Sehingga Saitama yang ngedenger hal itu langsung nih memuji Genos dan memberitahu kalau dia udah bertarung dengan baik. Namun Genos yang ragu untuk meledakkan dirinya malah berpikir guys kalau dia itu nggak pantas dan dia nggak sama sekali menjadi lebih kuat. Cuma si gundul ini tiba-tiba kayak Mario Teguh dan ngasih kata-kata mutiara sambil memegang dada atau inti Genos. Saitama bilang kalau berarti Genos juga udah semakin kuat di bagian mental atau hati. Momen itu makin lucu guys dengan hiasan rasi bintang di belakangnya. Tapi ya jelas dong perkataannya Saitama tuh terasa sangat menyentuh bagi Genos. Sehingga dia pun berterima kasih nih untuk Dr. Kuseno dan Saitama sebagai dua orang yang dia anggap sangat berjasa. Well, menariknya guys, rasi bintang yang aku omongin tadi nih dan jadi background momen Saitama sama Genos itu ternyata adalah pola garis-garis yang tercipta dari pertarungan antara Platinum Sperm melawan Garo dan Flashy Flash. Kejadian cahaya yang menutupi langit kota Z itu bahkan awalnya dianggap sebagai sebuah fenomena baru guys. Makanya orang-orang tuh pada melaporkan hal tersebut. Cuma bagi ketiga orang itu yaitu Platinum Sperm, Garo, dan Flashy Flash, semuanya tuh lagi fokus untuk menyerang satu sama lain karena gak ada yang mau bekerja sama dengan satu sama lain juga kan. Makanya setelah Platinum Sperm berhasil menyerang Flashy Flash, Garo yang menolak bekerja sama langsung menyerang Platinum Sperm. Uniknya di sini tuh Garo ngerasa kalau dirinya sekarang udah sangat deket nih dengan menciptakan tekniknya sendiri. Bukan teknik yang dia pelajari dari bank ataupun teknik lainnya yang dia dapatkan dari pertarungan melawan musuh guys. Melainkan Garo itu menggabungkan semua teknik itu dan menciptakan teknik baru yang bernama Tinju Dewa, Bencana Monster. Garo memutuskan untuk menamai tekniknya seperti itu karena itu berhubungan dengan level God yang ingin dia capai sebagai seorang monster. Namun di tengah pertarungan, Garo ini langsung meralat namanya dan mengganti nama tekniknya menjadi Pukulan Pembunuh Dewa Bencana Monster. Nggak mau panjang banget sih. Ya Garo tuh mutusin pakai nama itu soalnya kan dia ngerasa guys kalau dia itu harus bisa menghancurkan dewa dengan tangannya sendiri. Emang harus ditiru sih tingkat PD-nya si Garo ini guys. Tapi tiba-tiba lagi-lagi kemunculan penampakan yang mirip Titan itu muncul lagi nih di chapter 155 guys. Tapi gak lama dari itu kita diperlihatkan juga momen dimana ada sebuah kapal induk pembawa nuklir yang sedang berada di tengah laut yang lumayan jauh dari kota Z. Cuma kapten di kapal itu tiba-tiba bingung dengan cahaya yang muncul. Dan anak buah kapal pun melaporkan nih kalau ada sebuah objek besar yang akan muncul dari sisi kanan. Kemudian gak lama dari situ ada sebuah peringatan kalau benda gak dikenali dan kapal pun gak bisa menghindari objek tersebut. Makanya di momen selanjutnya kita bisa ngeliat nih kalau kapten menyuruh semuanya untuk berpegangan ke jembatan dan bersiap untuk guncangan. Dan chapter 155 pun diakhiri nih sama momen air besar yang memiliki mata. Kayaknya sih itu Evil Natural Water, iya gak sih guys? Yang lagi nangkep kapal induk pembawa nuklir.
Oke guys, gitu aja lah buat react One Punch Man chapter 155-nya nih. Makin rame aja kan? Jadi nggak sabar buat nunggu chapter selanjutnya. So, see you again next time. Adios, Caramelos. Stay safe everyone. Salam Animania.